benih jagung petani milenial Pandawa 01. Podcast Saling Sapa Jalan-Jalan dengan Smith Lalofi di Palu. Ya, hari ini saya dengan saudara saya Syahban. Beliau ini salah seorang tokoh pemuda di Kabupaten Sigi. Nah, pernah dengar yang namanya likuifaksi, tsunami, dan gempa terdahsyat di Sulawesi Tengah? Ini sekarang saya berada di Kabupaten Sigi, kabupatennya beliau. Nah, untuk bercerita soal likuifaksi, Pak Syahban ini sangat-sangat mendalami konteks cerita dan kronologisnya. Karena apa? Beliau paling banyak saudaranya yang saat itu ditelan oleh yang namanya likuifaksi di daerah Petobo. Oh, Petobo. Petobo ini di sebelah ya? Kurang lebih berapa meter dari rumah ini kira-kira? Petobo dari belakang ini kurang lebih 200 meter. 200 meter? Jadi sebenarnya wilayah ini masih kena zona merah. Zona merah? Masih kena zona merah. Berdasarkan penelitian dari BNPB waktu itu kan. BNPB ya. Terus kalau berbicara soal gempa pada tanggal 28 September 2018 kemarin, itu luar biasa dahsyatnya dan memakan korban yang ribuan orang. Nah, contoh kayak di Kelurahan Petobo ini banyak sekali keluarga saya yang meninggal dunia karena tidak bisa menyelamatkan diri karena terbawa arus lumpur tanah yang berputar bergelombang sehingga banyak jiwa yang tidak bisa terselamatkan. Kalau kedalaman itu tidak bisa lagi kita tahu lagi ukurannya berapa kedalamannya. Karena kelapa juga ikut tenggelam katanya. Ya kelapa saja tower itu saja tidak bisa kelihatan. Masuk ke dalam tanah? Masuk ke dalam, tercelup ke dalam lumpur. Nah, bagaimana bisa dibayangkan manusia terisap oleh lumpur itu yang bisa. Karena katanya lumpurnya itu ketika kita tercelup di dalam itu sepertinya ada ditarik kita. Dia isap seperti itu. Jadi makanya banyak masyarakat yang tidak bisa tertolong. Itu keluarga yang selamat pernah bercerita pengalaman selamat? Banyak. Saya punya tante, saya punya sepupu selamat dari kejadian hampir maghrib ya, azan maghrib. Itu mereka menyelamatkan diri sampai selamat di Dewi Sartika. Itu dari jam 6 sore sampai jam 1 malam baru tembus di Dewi Sartika. Kalau dipikir jarak Petobo Dewi Sartika ini tidak sampai 1 jam kalau kita jalan kaki. Nah, ternyata mereka punya cerita di saat likuifaksi ini mereka ini dibawa putar dari tempat ini, ternyata dia berjalan di sebelah ini lagi, ternyata seperti orang bilang di blender. Dia mutar mengapung di lumpur itu. Jadi mereka hanya tertumpuk di bangunan, di seng, rumah, kayu-kayu, mobil, motor, itu jadi tumpul mereka jalan. Jatuh, angkat lagi. Jadi kurang lebih berjam-jam mereka itu sampai bisa selamat di Jalan Dewi Sartika yang tidak dalam kondisi gelap seperti kondisi itu, gelap, kaki ini sudah penuh luka-luka karena kena seng, kena paku lah. Nah, itulah kejadian. Jadi karena mereka ini kan sepertinya orang menyelamatkan diri tidak tahu arah lagi karena diputar terus. Posisi lumpurnya itu berputar sampai jam 1 malam. Sampai jam 1 malam itu berputar. Nah, jadi dari kurang lebih 700 meter dari arah atas ini lumpurnya ke bawah. Jadi manusia ini tertumpuk di dekat rumah sakit Samaritan ini. Bukan, di rumah sakit Marten. Itu di dindingnya itu manusia itu di situ semua tertumpuk di bawah lumpur. Nanti yang selamat ini bagaimana? Sudah dapat rumah Pak? Nah, alhamdulillah keluarga yang selamat ini
Kelurahan Petobo ini sampai hari ini mereka sudah ada tempat masing-masing. Soal tempat namanya Huntara ini mereka sementara di Huntara. Nah, Huntap yang belum ada. Belum dapat huntap. Masyarakat Petobo sampai hari ini belum dapat Huntap. Saling sapa jalan-jalan ini huntap adalah memang bagian terpenting di dalam mengembalikan trauma masyarakat ya, karena memang mereka bukan cuma hilang rumah ini, nyawa keluarga, harta benda. Jadi hanya keluarga saya itu hanya baju di badan. Ada yang orang saat itu hanya pakai daster, ada yang hanya pakai celana pendek. Ya, dia menyelamatkan diri dengan apa adanya di badan saja, tidak ada bawa satupun harta bendanya. Kalau cerita-cerita keajaiban di lokasi itu pernah dengar, Bang? Karena ada katanya yang kalau keajaiban itu ada cerita, ada seorang perempuan di lokasi Petobo yang selamat. Dia ditemui oleh seorang kakek. Tetapi seorang perempuan ini dia beragama non muslim. Nah, tapi dia ditemui seorang kakek dan diberikan namanya Al-Quran kecil, disuruh pegang dia saat itu. Nah, sehingga orang yang di sekeliling dekatnya itu ceritanya itu selamat semua. Nah, sehingga sampai hari ini beliau itu kita sudah berpindah keyakinan karena dia merasa ada keyakinan kekuatan tersendiri di saat itu. Selamatkan seorang kakek. Sehingga beliau ini banyak memberikan petunjuk-petunjuk kepada masyarakat kepada keluarganya yang hilang. Dia bisa panggil rohnya. Yang meninggal tadi, dia panggil rohnya. Kau di mana? Oh, saya di tempat ini. Setelah ditelusuri ternyata betul ada di situ. Nah, sehingga ada beberapa waktu itu mayat-mayat ini bisa didapat petunjuk dari dia. Karena rohnya ini masuk bisa dia datang dia. Di badannya. Kasih tahu saya di sini. Dan dicari dapat. Nah, itu juga kejadian dengan saya punya sepupu. Nah, ada petunjuk-petunjuk itu didapat dia punya jari. Setelah itu ternyata dia. Itu petunjuk-petunjuk itu jari ya. Kalau Pak Saban pastikan di dalam likuifaksinya masih berapa ribu yang menggunakan? Wah, kalau di Petobo ini kan luar biasa juga penduduknya dari BTM, masyarakat asli sendiri itu ribuan di situ. Apalagi banyak masyarakat yang hilang yang mungkin hanya datang datang berkunjung ke keluarga posisi sudah maghrib. Ada juga masyarakat dari Palu mungkin ke daerah Biromaru di tengah jalan itu jadi korban juga sampai hari ini keluarganya tidak tahu di mana posisi dia meninggal. Tidak bisa terdeteksi ini berapa banyak yang meninggal yang sesungguhnya. Dia mengikuti jejak anjing itu, kaki anjing itu sampai anjing itu 2 hari ada di sini waktu itu. Dia mengeluarkan air mata waktu itu. Anjing hitam. Nah, saya mau ambil waktu itu anjing itu ternyata pas keempat harinya ternyata dia sudah tidak ada. Dia sempat 2 hari di sini. Itu anjing. Jadi dia selamat ini mengikuti jejak kakinya anjing itu. Kalau dia cerita itu dia bilang, tidak mampu saya cerita karena dia pikir saya ini sudah orang bilang sudah mau mati juga karena tidak bisa menyelamatkan. Bayangkan kaki tertanjam itu sudah tidak ada kekuatan. Nah, tiba-tiba muncullah anjing hitam itu. Nah, di mana dia memandu dia, di mana arah anjing itu yang lari di situ dia ikut sampai dia selamat di belakang BTN ini. Nah, nanti pagi baru dia muncul ketemu kita di lapangan Madani. Nah, itu semua keajaiban yang terjadi di likuifaksi saat itu. Saling sapa. Nah, kalau kita mendengar kisah ini mungkin masih banyak orang-orang yang akan bercerita pengalaman dari balik ini oleh Pak Saban dan keluarga-keluarga lain. Kira-kira kita boleh ke lokasi? Boleh. Melihat di mana lokasi kondisi tidak jauh dari sini. Ada salah satu sumur bahkan tempat di belakang masjid dari itu ada Bantaya itu di satu Bantaya adat ya? Iya. Itu tidak kenapa-kenapa. Wilayah adat ya? Dengan sumur ini saya dengar juga infonya bahwa itu masih dalam keadaan masih utuh. Tidak kenapa-kenapa padahal ya. Ya. Oke, kita langsung ke sana Mas ya. Oke. Inilah. Sekarang kami bersama saudara Saban dan tim ini lagi menuju ke area likuifaksi Petobo. Nah, sekarang saya mengendarai kendaraan ini. Saya baru pertama juga di sini untuk melihat lokasi ini karena menurut saudara saya ini bahwa ini adalah bagian yang teraneh juga yang kita akan tuju. Di mana di situ ada Bantaya adat, orang Kaili dulu bikin ritual dan sumur tua, salah satu sumur tua. Kalau mendengar kisah dahsyatnya likuifaksi tadi itu sangat tidak mungkin ya kalau memang
masih ada bantaya yang bisa bertahan di situ dengan sumurnya, tapi kita harus buktikan karena ini juga penting untuk kita sampaikan ke rekan kita saling sapa jalan-jalan ini. Ya kita lewati terus Kalau atau sini kita ini korban likuifaksi. ini sebagian. Ini sebagiannya saja ini. Ini untuk mengenang kemarin ya. Ya. Mereka print out buat dalam mau saling sapa jalan-jalan. Inilah lokasi di mana dulu terjadi likuifaksi. Nanti Pak Syaban, saya punya saudaranya akan menjelaskan. Ini apa ini Pak Syaban dulunya ini, areal ini? Ini areal perkampungan rumah warga ini bertoko. Di atas ini adalah sekolah dan di atas ini ada kantor lurah. Cuma kantor lurahnya tidak kelihatan lagi pertigaan. Tidak ke Jadi ini lumpur ini. lumpur semua ini. Pokoknya lumpur. Itu rumah itu naik sendiri itu karena Itu naik sendiri. Iya. Ini jalan ini aspal semua ini. Oh, Jalan aspal semua. Yang di atas ini sekolah lurah, kantor lurah, puskesmas di atas. Sekarang tidak ada semua. Nah, ini adalah rumah sepupu saya, sepupu dua kali saya ini. Ayo kita cek di bawah sini ya. Kita arahnya kemana? Ke bawah, ke bawah. Ke bawah. Oh, ini kita mau coba tembus jalur. Ini sudah memang bukan jalan lagi nih ya. Inilah rumah yang kemarin selesai. Udah layak ini ya. Dapat dipastikan. Di sini banyak korban juga. Karena Di daerah ini kan perumahan ini ada beberapa unit di sini. Ini insya Allah ini bantayan. ini bantanya ya. Ya, Ini bantaya. Terus lagi. ya, terus. Berapa ini saja BTN? Tapi selamat. Ya, ini adalah perumahan beberapa sekitar 6-7 unit ini perumahan kemarin. Cuma alhamdulillah yang di sini informasinya semua pada selamat karena lokasi ini adanya bantaya dan sumur tua ini tidak bergeser sedikit pun. Setelah kekuasaannya Allah mungkin ada suatu hal yang di sini yang menurut saya apakah berupa sebuah mistis juga di sini sehingga wilayah ini ada beberapa orang yang terkurung di sini yang selamat karena wilayah ini ada sesuatu hal yang menurut saya sedikitnya ada mistisnya mungkin karena wilayah di samping ini saja semua hanyut. Di sebelah ini ada masjid besar, masjid besar. Nah, ini rumah full. Ini semua rumah penduduk ini, semua rumah penduduk. Hanya wilayah ini saja yang menurut saya yang tidak begitu parah dengan likuifaksi kemarin. Ya ini adalah bantaya. Bantaya ini adalah rumah adat pertemuan adat mungkin dalam perkumpulan atau rapat-rapat adat adalah tempatnya. Tapi kondisinya sudah seperti ini. Ini lokasinya. Nah, ini sumur. Ini adalah sumur tua. Sampai hari ini mata airnya masih ada dan tidak kondisinya juga sampai hari ini tidak ada retak ya. Ini yang ini saja. Cuma yang sebelah ini kanan kirinya aja. Tapi kalau untuk sumurnya sendiri, kalau dengan kekuatan gempa kemarin 7,4 dengan kondisi sumur seperti ini mungkin sudah hancur. Sudah hancur, tapi ya alhamdulillah sampai hari ini kondisi sumurnya tidak apa-apa. Ini adalah sumur tua. Ini radius di sini soal dia bentengin ya. Iya. Sementara yang lain diambil semua ke sana. Ini sumur tua, ini sumur menurut cerita kemarin ini. Sahabat podcast jalan-jalan, saya Pak Saban. Saya Ketua Komunitas Sangurara. Hari ini kita berkunjung di lokasi likuifaksi Petobo. Ini salah satu bangunan sekolah yang tadinya posisinya ini kurang lebih 10
kemarin dia terbawa oleh arus lumpur dan bangunan-bangunan lain sehingga terpindah ke depan. Nah, wilayahnya ini adalah sekolah. Nah, ini tinggal puing-puingnya lah semua. Dan ini memang kemarin wilayah padat penduduk oleh Kelurahan Petobo. Ini semua rumah. Di atasnya ini ada puskesmas dan sekolah. Cuman hari ini bangunan itu tidak kelihatan lagi, tidak nampak lagi. Mungkin karena sudah terbawa arus atau mungkin sudah tenggelam di dasar lumpur. Nah, yang wilayah ini yang saya pikir wilayah aman di sebelah kiri ini, yang sehingga penduduk sebelah ini masih ada yang tinggal sampai hari ini. Cuma wilayah yang sebelah kanan saya ini, wilayah utara ini semua habis rata dengan tanah. Bahkan sekarang sudah jadi bukit, seperti bukit kecil. Kalau dari dasar awalnya ini jalan ini kurang lebih 3-4 meter lah. Ada ini yang sudah jadi bukit, gundukan tanah kan. Bahkan pohon-pohon seperti ini, tadinya pohon mangga ini tidak di sini. Yang dari wilayah atas hanyut, pindah tempat, pindah dari pihak. Di atas ini masih banyak perumahan-perumahan. Masyarakat sini kan hampir semua punya kendaraan, mobil, motor. Jadi kebanyakan mobil ini, kendaraan mereka ini hampir semua yang tertimbun tanah ini yang tidak bisa diselamatkan saat itu. Karena dalam kondisi lumpur ini, jadi kendaraan, mobil, motor itu semua tertimbun lumpur yang ada di wilayah ini. Banyak kendaraan yang tidak bisa terselamatkan saat itu. Jadi ada juga kendaraan yang selamatkan, mungkin saja posisinya yang di atas bukit ini. Tapi rata-rata kendaraan ini kebanyakan yang semua ada di dasar tanah ini, tenggelam, tidak bisa diselamatkan. Nah, itu yang terjadi pada tanggal 28 September 2018. Jadi ini wilayah likuifaksi, namanya Petobo, likuifaksi Petobo. Ya, jadi wilayah yang sebelah kanan saya ini adalah jalan juga sampai perempat. Ini perkampungan semua, itu full. Kalau Petobo ini kan kemarin kurang lebih mungkin sekitar 12.000 orang yang tercatat kemarin. Nah, untuk korban yang di likuifaksi ini ya kurang lebih juga ribuan juga yang hilang. Ada juga yang ditemukan. Yang jelas di wilayah ini semua rumah dan perumahan sebelah ini. Perumahan ini sebelah. Kalau ini perkampungan semua, ini rumah. Kelurahan Petobo namanya. Kelurahan Petobo. Ini wilayah, masih wilayah Petobo juga. Cuma alhamdulillah wilayahnya tidak diselamatkan. Nah, ini sudah semua habis. Tidak ada lagi. Mulai dari ujung. Semua. Ini adalah lokasi likuifaksi Petobo. Kalau mau lihat ratanya jalan itu agak kurang lebih ke gitu. Atasnya hampir seperti menggunung ya. Ya, dia mau menggunung. Sudah jadi bukit, Artinya di dalam ini ada rumah ini banyak. Di bawah ini rumah. Di dalam sini. Di dalam ini rumah ini. Ini bukan timbunan dari mana ini? Bukan, ini karena Ini yang naik ini air ya. tanah yang dari bawah dia naik, dia Putar ya. iya. Dulu kalau tanahnya Petobo ini kan tidak ada batu-batu begini. Tanahnya merah. Nah, tidak ada batu-batuan. Ini artinya batuan dasar ini yang tidak kedalaman. Dari bawah ini dia naik lagi. Dia naik lagi nih. Ya. Wah iya betul. Kita punya posisi ini hampir sama dengan tingginya rumah 2 tingkat ini. Kenapa ada danau ini? Ini lokasi masjid. Sekarang sudah jadi semacam danau kecil. Kalau dipikir di sini tidak ada sungai, tidak ada genangan air. Sekarang sudah jadi genangan air. Karena sudah jadi gunung kan. Di bawah ini sudah, ini semuanya rumah yang di bawah ini. Rumah. Cuman karena yang dari atas, tanah yang dari atas dia bawa turun ke bawah ke sini.
sini kan, jadi tertumpuk material di sini semua. Pak Sahabat bisa jelaskan ini apa ini yang digali masyarakat? Sebenarnya apa yang digali masyarakat? Apakah ada temuan orang di dalam penggali atau apa jadi digali dia? Apakah memang mereka mau cari harta sisa-sisa peninggalannya atau bagaimana ini? Nah ini kan bekas rumah. Rumah di bawah sini. Bekas rumah, mungkin saja pemiliknya tahu lokasi rumahnya, mungkin ada harta bendanya yang mungkin masih bisa dia selamatkan, atau mungkin ada keluarga korban yang mungkin tidak ditemukan tetapi didapatkan mungkin petunjuk di wilayah ini sehingga mereka coba cari kan. Ini masyarakat yang gali ini. Masih ada sendal-sendal korban. Ini Pak Sahabat. Ada baru digali, ini baru digali belum pernah berhenti ini ya. Kalau dilihat ini Karena seperti mungkin baru. ada korban. Ada korban waktu ini masih ada seng-seng ini. Ini kan lokasi rumah semua di sini. Wilayah ini rumah. Ingat saya ini rumah. Kalau di depan ini adalah jalan raya ini. Jalan Soeharto. Dari jalan Desa Sartika ujung ke atas sampai Ngata Baru itu jalannya jalan rayanya ke atas. Jalan rayanya ke atas. Itu di atas tumpukan rumah. Nah, jadi ini salah satu rumah keluarga saya udah dibakar. Jadi rumah ini tidak pernah bergeser sedikit pun. Ada ini tinggal lumpur saja yang stop di dinding ini, dan rumah ini tidak bergeser sama yang di ujung ini itu juga tidak bergeser, hanya lumpur saja yang mengelilingi rumah ini. Tapi alhamdulillah keluarga saya yang di sini semua selamat, waktu itu semua selamat. Jadi kuasanya Allah, jadi dia hanya stopkan di sini aja lumpurnya dan tidak merusak bangunan ini. Ini kuasanya Allah juga, ini tidak bisa rusak. Ini yang terjadi. Jadi banyak kejadian-kejadian yang aneh lah. Ya, jadi wilayah ini yang paling banyak korban ya. Ini salah satu sekitar 30-an itu di sini. 30 orang ya. Iya. Jadi ini salah satu warga Petobo ini, rumahnya tadi ini selamat, beliau juga selamat dan keluarga. Jadi beliau di wilayah ini rumahnya, dan ini warga Petobo asli. Jadi wilayah ini katanya yang paling banyak korbannya. Iya, Sunardi. Nama Sunardi. Iya, Susapalo. Nah, waktu kejadian itu saya di depan rumah situ kan, di jalan ini, jalan Manunggal rumah kan, Jalan Manunggal. jalan Manunggal ini. Begitu saya lihat ini, sudah jalan semua ini rumah-rumah, so pada roboh. Saya lihat ke belakang kan, menghindari kan yang dari puskesmas itu kan juga api besar kemari, yang terowongan besar itu. Saya lihat ke belakang. Nah, itu sudah selesai dia. Setelah goyangan itu, dengar di beten belakang sana berteriak kan, minta tolong. Saya lari ke sana bertolong. Sampai anak-anak saya tarik di sini, saya tenggelam, di sini. Sudah itu ada lagi perempuan baru minta tolong, mau ke kita, mau ke rumah ini. Saya tidak tahu nanya siapa. Sudah cuma itu saya tahu itu kejadian ini. Untuk selanjutnya, Berarti ya daerah ini banyak korban ya? oh korban semua ini sepanjang Soeharto ini korban semua tidak ada. Tapi masih banyak diselamatkan juga. Kalau warga ya artinya diselamatkan tapi tidak anunya manusianya anunya saya sifatnya itu Iya. saya selamatkan.